Bergantian dengan Imam Prasojo, sosiolog UI saat ini yang sudah bergabung bersama kami adalah Hermawan Saputra, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Pak Hermawan sehat? Pak Hermawan? Ya, Oke, sehat ya? sehat. Alhamdulillah, Baik. Pak Sofi. Pak Hermawan, sebentar saya mau meneruskan perbincangan dengan Dr. Ida dan juga Mbak Iis. Mbak Iis, saya mau tanya lagi. Sekarang sudah sehat, tidak takut kan kembali beraktivitas atau memang benar-benar sekarang sudah sangat disiplin 3M dibanding sebelum kena COVID? Sekarang udah beraktivitas kembali, tapi ya tetap 3M, Mbak. Mulai live streaming, terus ya kalau latihan ya jaga jarak sama teman-teman. Takut ya, Mbak. Tapi Karena ini kan harus buka masker ya. Kalau nyanyi nggak bisa pakai masker. jadi apa yang dilakukan? Kalau latihan bersama teman-teman ya kita jaga jarak. Oke. Sudah manggungkah belakangan? Nanti tanggal 24 Oktober. Manggungnya online atau secara Live langsung? streaming. Oh, live streaming. Online. Iya. Oke. 7 ruang. Tapi sudah tidak ada rasa-rasa sindroma COVID, sudah tidak ada ya? Rasanya udah sehat kembali, alhamdulillah. Oke. Kan saya udah 1,5 bulan. Tapi waktu pertama kali baru pulang ke rumah, masih tuh Mbak cepet capek. Terus kadang mau ngomong apa lupa, tapi ada gambar ini gitu. Mungkin oksigennya belum kembali seperti normal gitu ya Mbak. Oke, yang jelas sekarang semuanya sudah sehat lagi ya Mbak Is ya? Udah mulai kuliah online. Oh, wow, Iya. luar biasa. Kalau Dokter Ida, yang saya tahu Anda dokter umum, berarti boleh tidak kalau dilihat dari tracingnya, waktu itu tertularnya di mana? Kemungkinan tertularnya di rumah sakit, tapi belum tahu sih bisa dari pasien, bisa dari nakes lain, tenaga kesehatan lain gitu. Oke, ini kadang-kadang soalnya banyak yang bertanya kok bisa dokter dengan pengetahuan yang luar biasa tentang penyakit, seharusnya lebih advance pengetahuannya tentang COVID kok tetap tertular. Apa yang Anda sampaikan kalau ada pertanyaan seperti itu? Mungkin itu dari pribadi saya aja kali ya, karena kemungkinan besar sih tertularnya karena nakes akan sendiri gitu. Karena kadang kita mungkin kurang jaga jarak saat makan, jadi masih buka masker. Nah itu, jadi kita ngerasa teman-teman kita tuh aman juga, karena kita sama-sama pakai APD. Padahal kita nggak tahu dia itu di rumah apakah dia keluar atau gimana, kita kan nggak tahu juga gitu. Ya. Tahu ternyata dia positif tapi nggak ada gejala. Mungkin itu dari situ yang kita miss-nya di situ. Oke, memang tidak boleh lengah ya selama pandemi ini ya. Iya. Untuk dokter sekalipun, tenaga kesehatan terutama karena harus langsung berhadapan dengan pasien. Pak Hermawan, saya yakin Anda tadi sudah mendengarkan dari awal perbincangan ini bahwa memang beberapa penyintas COVID-19 sempat mengalami stigma negatif, sempat dikucilkan, sempat dijauhi, masyarakat ketakutan. Yang Anda baca atas respons masyarakat seperti ini apa? Ya, memang ini berkaitan dengan stigma yang terjadi atas kesadaran dan pengetahuan orang yang belum betul-betul paham bagaimana mekanisme penularan virus ini dan siapa aja yang memiliki resiko tertular oleh virus ini. Sebenarnya kalau semua orang sadar, tidak ada perbedaan dari segi ras, jabatan, pekerjaan, jenis kelamin, usia, semua orang berpotensi terkena oleh virus ini. Sehingga kalau semua orang sangat berpotensi, maka tidak perlu ada orang yang merasa perlu dikucilkan atau orang yang merasa aman-aman saja dari COVID. Semua ini kan bagian dari sosial kehidupan kita yang di sekitar kita ini kita bersama dengan virus corona penyebab COVID ini. Okay. Jangankan masyarakat biasa, seorang presiden Amerika, presiden Brazil pun yang tadinya cukup percaya diri COVID ini tidak terlalu mengancam, pada akhirnya kena juga. Yeah. Jadi terlalu banyak bukti yang menyebabkan COVID ini tidak mengenal orang, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal ras dan suku, semuanya bebas. Kalau kesadaran ini semua kebebasan orang yang mungkin beresiko bisa terpapar dimanapun, kapanpun, saat apapun, maka tidak akan ada stigma-stigma yang menjurus kepada pengacuan terhadap orang-orang dengan COVID.
Exactly, karena semua orang bisa kena ya, sehingga buat apa di stigma toh kalau misalkan kita sendiri tidak hati-hati kita juga bisa kena begitu kan. Tapi begini, apakah masyarakat kita yang cenderung menggampangkan COVID-19 ini menurut Anda menjadi sesuatu yang sebenarnya membahayakan, bagaimana cara mengatasinya? Memang menghadapi COVID ini kita sebagai manusia tidak boleh terlalu takabur ya. Kalau dalam bahasa yang sangat biasa adalah sombong dengan keadaan. Jadi orang-orang yang biasanya merasa dirinya terlindungi, terus tidak akan mungkin terkena, atau bahkan menganggap COVID ini adalah hoax, itu sebenarnya orang-orang yang sedang menguji nyalinya sendiri. Jadi banyak sekali bukti para pejabat, para public figure, atau bahkan masyarakat awam yang tadinya menganggap ini hoax, ini hanya karangan, ini teori konspirasi dan lain-lain, pada akhirnya tetangganya, keluarganya, sejawatnya pun bertumbangan. Seperti hembusan angin, seolah-olah tidak kelihatan, karena ini memang makhluk gaib, ini makhluk yang tidak kasat mata, virus corona ini, sehingga kalau tidak menimpa orang-orang yang di sekitarnya yang bisa diamati secara langsung, seolah-olah COVID ini tidak ada. Maka kalau orang-orang sudah mengenal saudaranya kena, sejawatnya kena, tetangganya kena, pada akhirnya dia akan sadar bahwa COVID itu nyata dan seharusnya tidak perlu ada stigma di sana. Upaya kita untuk melindungi diri dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga terbiasa cuci tangan, sebenarnya itu bagian dari kepedulian kolektif. Karena hakikat menggunakan masker contohnya, itu bukan kita takut tertular, tapi kita takut menulari. Kalau kita takut menulari, sebenarnya di sini adalah belajar berempati, peduli lingkungan, dan bahu-membahu. Dan ini adalah hikmah COVID. Maka tidak perlu ada stigma, tidak perlu juga menganggap ini terlalu enteng atau remeh-temeh, tetapi juga tidak perlu kita terlalu over panic gitu ya, atau terlalu lebay menghadapi COVID ini. Perilaku adalah yang utama. Tapi bagaimana kemudian mengedukasi, membicarakan soal COVID-19 ini kepada mereka yang tidak percaya? Karena COVID sudah ada di Indonesia, pandeminya sudah berjalan 8 bulan, tapi tetap saja loh, ada banyak yang tidak percaya loh. Ya, karena ini mungkin banyak kan juga di kalangan usia produktif ya, usia-usia antara 18 sampai 59 tahun, mereka dengan vitalitas yang bagus, kadang juga tidak pernah merasakan sakit ataupun suasana yang mengancam dirinya. Padahal tanpa disadari, boleh jadi orang-orang dengan usia produktif ini adalah karier. Mereka pembawa virus tapi tanpa gejala atau bergejala ringan, pada istilah tertentu kita menyebutnya adalah asimptomatik, tanpa gejala, tanpa tanda sama sekali. Nah, orang-orang seperti ini, anak-anak usia muda, ini karena mungkin pengetahuan, kesadaran untuk berempati kurang, maka merasa pede. Masker terlalu dilonggarkan, bahkan tidak disiplin, jaga jarak pun tidak, akhirnya kesombongan akan merugikan semua orang. Dan paling rentan adalah keluarganya sendiri, di mana akan kembali kepada keluarga, dia tidak merasa tersakiti, tidak ada pemberatan, mungkin tidak ada komorbid, tetapi bila bertemu dan tertular pada keluarga yang rentan, nah itu akan menjadi masalah. Dan banyak juga yang pada akhirnya tobat untuk ini, Mbak Sofi, karena ada kesaksian beberapa testimoni yang tadinya tidak percayalah, menganggap ini hoax, tetapi begitu menimpa sanak saudara, keluarga atau tetangga, pada akhirnya baru tobat deh, bahwa ini nyata. Baik, ada 3 hal yang saya tarik dari perbincangan kita sejauh ini adalah bahwa gunakanlah masker secara tepat, karena ini bukan cuma membuat kita aman, tapi juga kita memastikan kalau kita adalah carrier, asimptomatik, OTG, tidak menularkan kepada orang lain. Kemudian bahwa tetap tidak boleh lengah, siapapun bisa terkena COVID-19 sehingga benar-benar harus hati-hati. Tetapi ketika ada orang-orang di sekitar kita sudah terkena, ayo didukung, saling bantu untuk memastikan siapapun yang sudah positif COVID-19 ini bisa melewati dengan baik sehingga bisa sehat, bisa kembali beraktivitas bersama lingkungannya. Demikian ya Pak Hermawan ya. Iya, jadi ada konsep yang namanya Hankam Rata ya, kalau kita ingat, pertahanan keamanan rakyat semesta atau perang akar rumput menghadapi COVID-19. Sifatnya community based, jadi kepedulian keluarga, ada daya tahan komunitas sehingga tidak perlu ada stigma. Kalau mulai dari RT RW-nya, tokoh masyarakat, tokoh agama, ada Babinsa, Babin Kaptipas, bahkan ada tenaga kesehatan pada level komunitas, bahu-membahu menyadarkan dan kolektif peduli satu sama lain, tidak akan ada stigma. Dan ini yang disebut dengan community based inisiatif. Mudah-mudahan ini menjadi arus utama penanganan COVID kita ke depan, Mbak Sofi. Pak Hermawan, Dr. Ida, Mbak Iis, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Semoga sehat-sehat terus.
Jaga diri terus, pastikan 3M tetap disiplin ya. Sampai jumpa kapan-kapan. Terima kasih.